Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan lanjutkan tadarusan kita pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan atas kami semuanya. Ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Singkapkan yang masih tersembunyi Tuhan. Kami siap diajar oleh kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan dalami kembali kitab Yeremia. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, Yeremia pasal 22 ya Bapak Ibu ya. Kita baca bersama-sama Yeremia pasal yang ke-22. Pertama, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini, beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi batu, menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihan dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan hal seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Lanjut ya. Ayat yang ke-10 perikopnya nubuat melawan Raja Salum. Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Lanjut ya. Ayat 13 perikopnya nubuat melawan Raja Yoyakim. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang pekerjaan sesamanya dengan cuma-cuma dan yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenai aku? Demikianlah firman Tuhan. Tapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, pada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Seri Paduka.
Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Lanjut ya. Ayat 20, nubuat melawan Raja Konya. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan, berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dan sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang mengembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari segala kejahatanmu, hai engkau yang diam di gunung Libanon, dan yang bersarang di pohon-pohon aras. Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang? Atau sesuatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri-negeri, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, apa yang barusan kita baca di pasal 22 Yeremia kembali menggambarkan bagaimana Tuhan itu benar-benar kudus ya. Kita tahu Tuhan itu kudus, tapi kita selalu menganggap kekudusan Tuhan itu ya seperti layaknya kita menganggap orang aja ya. Kita sering bilang sama orang lain gitu ya, atau kita lagi ngobrol-ngobrol, teman kita itu beda dengan kita lah, dia orangnya lempeng, dia orangnya hidupnya kayaknya baik. Nah, kekudusan Tuhan itu sering kita di alam bawah sadar kita samakan dengan kita menyamakan orang gitu. Ya, sehingga ketika orang yang kita anggap hebat itu akhirnya blunder melakukan sesuatu, ya otomatis di otak kita juga akhirnya berpikir Tuhan juga kekudusannya ya tidak sempurna banget gitu. Ini yang akhirnya membuat orang itu jarang untuk berani berpikir bahwa Tuhan itu bisa kejam juga karena kekudusannya. Tuhan itu bisa tega juga karena kekudusannya. Tuhan itu bisa murka juga karena kekudusannya. Dalam benak banyak orang Kristen, hal-hal seperti itu tidak bisa masuk dalam otak mereka. Karena tadi, mereka tidak benar-benar menghargai kekudusan Tuhan. Sehingga ya mereka berpikir, Tuhan itu ya ketika kita buat salah atau kita buat dosa ya, Tuhan pasti akan bisa terima. Karena yang kita pikirkan tentang kekudusan Tuhan itu kita samakan dengan orang-orang yang kita anggap hebat di dunia itu. Paus misalnya, Paus itu orang suci ya, orang sucinya Vatikan ya. Terus kita pikir Tuhan tuh seperti Paus gitu. Ya enggak lah saudara, jauh sekali. Pendeta itu baik ya, gembala itu baik ya, hamba Tuhan itu baik ya. Terus kita berpikir Tuhan tuh sebaik mereka. Enggak juga saudara, jauh banget. Ya. Makanya akhirnya kita menempatkan atau menghormati Tuhan, itu sama levelnya seperti kita menghormati gembala saudara, pendeta saudara, atau hamba Tuhan yang saudara kagumi. Kita tidak bisa menempatkan Tuhan jauh lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kau memang membatasi kekudusan Tuhan secara nggak sadar. Ya seperti itu. Sebab kalau kita benar-benar memikirkan atau berusaha benar-benar memahami kekudusan Tuhan, kita tuh akan jiper bahasa orang Betawinya. Kita tuh akan merasa rendah sekali. Kita akan merasa kita itu nothing, ya, nggak berani gitu sama Tuhan, menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan tanpa persiapan yang matang. Tapi berapa banyak saya dengar belum lama ini saudara, ya, ada orang cerita sama saya pelayan Tuhan tapi masih open BO, dalam artian masih
make pelacur-pelacur yang bisa dibeli, tanda kutip, lewat media-media online, lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Mereka hari Minggu melayani Tuhan, menyembah Tuhan, main musik mungkin, dengan suara yang indah mungkin menyembah Tuhan, mungkin sambil mewek-mewek, sambil nangis-nangis. Tapi faktanya sehari-hari mereka melakukan dosa. Mereka tidak takut gitu berdiri di mimbarnya Tuhan. Mereka tidak takut gitu berdiri di stage atau di panggung tempat mereka melayani Tuhan di hari Minggu itu. Mereka anggap itu panggung biasa, seperti panggung orang yang joget di organ tunggal, dangdutan. Seperti orang yang nyanyi di panggung-panggung hiburan, kawinan orang. Panggung gereja gak dihormati. Pelayanan tidak dihormati. Nah, kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini yang harus kita coba pikirkan, saudara ya. Kita coba dalami lagi. Saudara. Jangan jadi orang yang tidak mau benar-benar melihat Alkitab dengan jujur. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti sampai pasal 22 kitab Yeremia ini, Bapak Ibu pasti akan sampai pemahamannya dengan saya gitu. Bahwa Tuhan itu bisa mematahkan segala perjanjian yang dia lakukan kepada Israel. Ketika dia tahu Israel sudah terlebih dahulu tidak mengikuti perjanjian yang diikatkan dengan dirinya. Jangan dipikir ketika kita itu melanggar firman Tuhan, Tuhan juga tidak bisa bersikap dan terus akan mengampuni kita. Memang ini adalah misteri, saudara. Misteri ilahi gitu, saudara. Tapi semakin saya mendalami Alkitab, ya, semakin saya berusaha untuk memahami dengan sungguh. Ya. Kayak hari ini, saya sedang mendalami soal kembali eskatologi, karena saya mengajar di di sekolah Alkitab kita yang lewat channel YouTube ini. Bapak Ibu ya, sekali lagi yang mau belajar bersama saya akan mengajar doktrin-doktrin Alkitab ke depannya nanti lewat YouTube ini. Tapi tidak saya share ke semuanya. Bapak Ibu harus jadi membership dulu ya untuk bisa mengikuti sekolah Alkitab ini. Ya, nggak mahal kok biayanya, ya, hanya sekitar 50.000, nggak sampai bahkan. Dengan kita jadi membership, Bapak Ibu akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang saya setting seminggu 2 kali. Ya. Di pelajaran pertama lewat media YouTube ini, karena kita sudah jalankan sekolah Alkitab ini hampir beberapa bulan, hampir setahun mungkin ya, saudara ya. Tapi biasanya lewat aplikasi Zoom. Ya. Tapi saya nggak mau pakai itu lagi, ya karena banyak kendala. Kadang-kadang orang kalau pakai aplikasi Zoom itu sinyalnya jelek lah, terus kalau misalnya ada berhalangan ya tidak bisa mendapatkan pengajarannya. Dan juga kalau di aplikasi Zoom itu kadang-kadang orang juga tidak nyalakan kameranya. Jadi ya daripada saya ngomong sendiri juga, mendingan saya rekaman kayak begini juga gitu ya. Jadi saya mengajar seminggu mungkin ke depannya, rencananya ya 2 kali. Nanti ada pertemuan online-nya. Pertemuan online-nya itu artinya live streaming-nya, kita bisa berinteraksi ya 2 arah gitu. Nanti setelah modul 1 selesai, saya akan buka diskusi, tanya jawab secara online gitu ya, langsung. Nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti kelas ini. Nanti kemudian setelah selesai, terpuaskan semuanya, kita masuk modul yang baru ya. Dalam mata kuliah eskatologi ini ada beberapa modul yang saya siapkan. Nah, saya lagi membuat rekaman tentang eskatologi individu. Bahwa ada fakta memang bahwa ketika kita percaya kepada Kristus dan kita lahir baru, Bapa di surga itu bukan lagi melihat kita, tapi melihat Kristus yang sudah kita imani mati buat kita. Tapi biar bagaimanapun juga, meskipun kita itu di mata Bapa melihat kita dengan bayang-bayang Kristus. Terus kita juga bisa melakukan semuanya yang baik-baik itu karena Kristus. Tapi ada juga ayat-ayat Alkitab yang bicara bahwa kita akan dapat pahala, dapat mahkota.
Ya, ini dalam dunia teologi ya, kalau Bapak Ibu sekolah teologi ya, ini pun menjadi percakapan, perbincangan yang cukup dalam. Apakah ayatnya jelas banget memang ya, bahwa manusia itu ketika sudah lahir baru, itu apapun yang dilakukannya itu karena Tuhan yang membuatnya bisa seperti itu. Jadi ketika kita berbuah itu karena Tuhan, ya, bukan karena hebatnya kita. Tapi fakta yang lain kan ada upah, pahala, mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita yang sungguh-sungguh. Nah, ini benturan ayat ini, apakah kita akhirnya selamat itu hanya semata-mata karena anugerah atau karena ada juga bagian yang kita kerjakan. Nah, ini yang menjadi perbincangan yang jujur saja ya, saya menggumuli soal hal ini, dan itu yang saya bagikan nanti dalam materi eskatologi ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti ya jadi membership untuk mengikuti kelas ini ke depannya. Jadi banyak orang Kristen itu tidak terlalu menghormati kekudusan Tuhan, apalagi Tuhan nggak bisa dilihat gitu, dan juga banyak alasan lainnya. Hingga akhirnya ketika Tuhan marah, kita nggak bisa terima. Coba berapa banyak saudara yang bisa terima ketika akhirnya Tuhan berkata di dalam pasal 22 tadi tentang raja-raja Yehuda, di mana Tuhan bilang bahwa mulai sekarang kamu tidak akan lagi duduk di tahta Yehuda, dan bahkan anak cucumu pun tidak akan ada yang bisa duduk di tahta Daud lagi. Padahal Tuhan berjanji kepada Daud bahwa tahtanya, tahta Israel, tidak akan lepas dari keturunan Daud. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Tapi itu fakta. Setelah Yehuda dibuang ke Babel, dan bahkan ketika Yehuda kembali ke Yerusalem lagi, kembali ke Yehuda, bangsa Yahudi lagi, ke tanah perjanjian lagi dari Babilonia, dari pembuangan puluhan tahun di sana, nggak ada lagi raja bagi mereka. Keturunan Daud, keturunan Salomo, yang seharusnya pastinya masih ada ketika kembali ke Yerusalem, mungkin beberapa mereka berpikir saya akan jadi raja, tapi faktanya tidak ada. Tidak ada raja. Raja itu bahkan baru muncul ratusan tahun kemudian. Itu pun yang menjadi raja atas tanah perjanjian, atas Israel, atas Yehuda adalah Herodes, bukan keturunan Daud. Seorang bangsa kafir, ya, seorang yang disebut dengan keturunan Esau, orang Edom, Idumea, ya, meskipun sudah beragama Yahudi, tapi Herodes dan nenek moyangnya itu bukan keturunan Yakub, apalagi keturunan Daud. Tidak, saudara. Artinya apa? Tuhan bisa itu membatalkan perjanjiannya dengan Daud ketika keturunan Daud pun tidak mau melakukan kewajiban dalam perjanjian itu. Kalau Bapak Ibu benar-benar sudah mengikuti tadarusan Yeremia ini dari pasal pertama sampai pasal 22, Bapak Ibu mesti punya pemahaman ini bahwa Tuhan tuh tega ternyata. Tega sama Raja Yehuda, sehingga dinasti Daud itu terputus. Ya, tidak ada lagi raja di tanah perjanjian dari garis Daud. Kita imani Yesus menjadi raja dalam garis mesianiknya Daud. Tapi faktanya kalau kita boleh jujur juga, secara di lapangan, Yesus ketika dulu datang ke dunia tidak jadi raja, tidak punya mahkota. Ada mahkota dari mahkota duri. Itu pun bahan olok-olok dari tentara Romawi pada Yesus. Tuhan bisa tega gitu loh kepada keturunan Daud. Tuhan juga bisa tega kepada bangsa Yehuda. Selama beberapa tahun mereka berdoa kepada Tuhan, nggak didengar sama Tuhan. Bapak Ibu tentu ingat kan dalam pasal 13 Yeremia ditegur Tuhan, ngapain kamu doa bagi bangsa Yehuda, bagi bangsa Yahudi? Percuma kau doa buat mereka karena aku tidak mau mendengarkan doa tentang mereka. Mereka bertobat pun, mereka berdoa kepadaku pun, aku tidak akan mau dengar mereka. Ada fase di mana Tuhan benar-benar murka terhadap Yehuda, terhadap Raja Yehuda, terhadap apapun yang berbau Yehuda. Dan itu fakta Alkitabiah. Mau memungkiri?
Memang kalau kita baca dalam kitab Yeremia bagian akhir ada kalimat, rancangan Tuhan, rancangan bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera. Tapi harus kita baca dalam framing lengkap soal Yeremia ini. Faktanya jelas, saudara. Orang mau memungkiri apa gitu? Apakah ketika saya ketemu fakta ini, saya kemudian kecewa dengan Tuhan yang saya sembah selama ini? Tidak. Saya justru semakin takut terhadap dia. Kenapa? Karena dia bisa tega juga. Tidak lagi menganggap saya jika saya keluar dari perjanjian saya dengan dia. Perjanjian saya dengan dia itu apa? Perjanjian iman. Yang juga diikat dengan darah Yesus. Bahwa saya tidak akan binasa kalau saya percaya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Artinya saya akan hidup. Bukan saja hidup di bumi ini, tapi hidup juga nanti dalam kekekalan. Saya akan mengalami keselamatan. Saya akan diubahkan Tuhan menjadi anaknya. Saya akan dipulihkan Tuhan. Tapi kalau saya terus percaya. Kalau di tengah perjalanan saya membatalkan perjanjian itu alias saya tidak lagi mau percaya kepada Yesus, maka otomatis Tuhan juga tega untuk membatalkan kehidupan kekal saya yang sudah Dia berikan sebelumnya kepada saya. Kan begitu, saudara. Nah, ini ayat-ayat ini memang ada banyak akhirnya orang berapologet dengan perspektif mereka masing-masing. Tapi selalu saya berkata, kalau kita mau mendapatkan kebenaran, kita harus membaca Alkitab dulu dengan utuh, seutuh-utuhnya. Baru menyimpulkan, baru menafsirkan. Jangan kita hanya menafsirkan dari ayat-ayat tertentu saja. Bagaimana, saudara? Sudah jadi orang Kristen yang benar-benar percaya nggak sama Tuhan? Percaya itu bukan berarti cuma doa dalam nama Yesus. Atau hari Minggu kadang-kadang kalau mau ke gereja, kadang-kadang kalau enggak ya online aja. Karena ada orang Kristen model begitu. Rumahnya tidak jauh dari gereja, hari juga tidak hujan. Ya, tapi beribadahnya hanya online. Padahal gereja sudah dibuka. Ini bagi saya juga pertanyaan. Masa mengorbankan waktu datang ke gereja, ke rumah Tuhan untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan? Itu beratnya minta ampun. Saya tidak bilang online tidak boleh. Online itu silakan. Gereja ini terus tetap akan melakukan pelayanan online. Bahkan pelayanan online-nya, digitalnya akan terus saya kembangkan. Buktinya saya mengajar via online begini. Tapi ketika saya buat materi online ini, karena saya punya goal agar pelayanan saya, agar pengajaran saya ini bukan cuma bisa didapatkan oleh orang-orang yang datang ke gereja. Saya punya goal supaya pengajaran saya ini bisa sampai ke wilayah di luar Serpong, di luar Jawa, di luar Indonesia. Dan puji Tuhan, sudah tergenapi. Ada beberapa orang yang secara rutin terus mengikuti. Bahkan akhirnya saya kenal cukup dekat. Ada seorang ibu yang tinggal di Australia. Ada seorang bapak yang tinggal di New Zealand, di Selandia Baru. Ada bapak yang tinggal bahkan di wilayah Eropa. Ada yang di Jerman, ada yang di Malaysia. Yang terus berinteraksi dengan saya. Ya. Tapi kalau bapak ibu tinggal di dekat Serpong misalnya, rumahmu tidak jauh dari gereja saya gitu, gereja kita JKIDW gitu, tinggal di BSD, tinggal di Gading Serpong, tinggal di Villa Melati, tinggal di Serpong, tinggal di Alam Sutra. Terus dengan berbagai alasan kok bilang tidak mau datang ke gereja, maunya online aja. Ini saya pertanyakan, apa alasannya? Kecuali kau sakit, kecuali hari hujan dan kau tidak punya mobil, kau hanya punya motor atau angkutan umum, saya bisa maklumkan, ya ibadah online aja. Karena memang kasusnya bisa dimaklumkan. Tapi kalau kau datang ke gereja hanya waktu-waktu tertentu aja, tapi yang lainnya nggak ada kondisi yang berat, tapi enggak lah di rumah aja. Ini sesuatu yang saya pertanyakan, jujur aja. Jujur aja saya pertanyakan. Sebab tadi, saudara, kebanyakan orang Kristen itu tidak benar-benar memahami kekudusan Tuhan.
Sehingga akhirnya tuh hubungan dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan itu ya ditafsirkan semaunya sendiri gitu. Melayani Tuhan nggak ada persiapan, nggak ada doa. Bikin khotbah ala kadarnya. Yang penting jadilah strukturnya. Yang penting bisalah untuk disampaikan kepada jemaat, tapi tidak digali dengan sungguh. Para imam musik tidak mempersiapkan musik untuk menyembah Tuhannya, ala kadarnya. Milih lagu untuk memuji menyembah Tuhan tuh cap cip cup kembang kuncup tanpa digumuli dalam doa. Datang ke gereja pun bukan dengan sikap hati yang benar. Yang datang ke rumahnya Tuhan ingin menghadap Tuhan. Sehingga di dalam gereja juga bisa cengangas-cengenges, bisa ketawa-ketawa, bisa ngomong yang macam-macam, tanpa mikir ini adalah rumah Tuhan. Ya fisiknya memang gedung biasa. Tapi kan kita sedang mau menghadap Tuhan, artinya ini rumah Tuhan. Ya fakta bahwa hampir setiap hari Minggu saya selalu temukan ada tisu di bawah gereja, di lantai gereja. Itu fakta. Saya bahkan pernah dapati di The Way ada bekas kacang, saudara. Berarti sambil beribadah dia makan kacang. Saya nggak habis pikir. Ya gampang sih, kita punya vakum, tinggal vakum aja, saudara. Cuma saya nggak habis pikir datang ke gereja beribadah hari Minggu terus makan kacang gitu. Ada plastiknya. Ada bekas, Bapak Ibu tahu dong bekas kacang itu kan ada kulit-kulitnya yang rontok itu kan memang kulit luarnya nggak ada ya. Tapi bekas kalau kita makan kacang kulit gitu ya, kacang ya merek Garuda gitu ya, kan kacang luarnya itu ya mungkin dibuang di plastik, tapi remahan-remahan kacang itu kan ada yang keringnya itu kan rontok itu, saudara, kan kelihatan. Saya kan penikmat kacang, jadi saya tahu. Saya aja kalau makan kacang di rumah aja saya selalu siapin itu paling tidak tempat sampah di bawahnya gitu. Jadi kalau saya pecahkan kacang, ya remah-remahnya jatuh di tempat sampah. Sebab kalau enggak gitu ya berantakan. Meskipun bisa disapu ya tetap aja berantakan gitu. Nah saya aja di kamar aja seperti itu. Ini ada orang, saya nggak tahu siapa. Karena saya tidak memperhatikan orang makan kacang. Dia tentu makan kacang juga sembunyi-sembunyi. Tapi faktanya dia makan kacang. Saya sampai geleng-geleng kepala. Bisa gitu. Di rumah Tuhan. Beribadah sambil makan kacang. Kalau anak kecil sih oke lah. Tapi kayaknya anak kecil makan kacang itu aneh. Kalau anak kecil misalnya makan bolu, ya saya bisa cengli. Ya kan anak kecil kan kalau makannya kan masih belum teratur, belum bisa jaga waktu, belum bisa tuh 2 jam nggak makan, nggak minum. Jadi kalau lapar tinggal nangis aja, maka disuapin. Terus kalau ada remah-remah yang jatuh, saya masih bisa terima lah kalau itu anak kecil. Tapi makan kacang itu pasti orang dewasa. Dan itu faktanya pernah saya temukan. Saya sampai geleng-geleng kepala. Tuhan, ada ya orang datang ke gereja seperti ini. Orang datang beribadah seperti ini. Datang beribadah sambil main handphone. Ada itu. Sebab di gereja sekarang kan canggih, saudara ya. Ayatnya sudah ditampilkan, tinggal duduk diam aja, AC-nya dingin, sound-nya bagus. Tapi meskipun sudah dalam kenyamanan seperti ini, ada orang yang jelas-jelas matanya bukan pemimbar, telinganya jelas tidak ikut mendengarkan, bahkan ketika pujian penyembahan pun juga tidak berdiri, hanya duduk saja, dan tangannya megang handphone. Mau ngapain? Mau cari ayat? Oh, ayatnya sudah ditampilkan di layar. Mau buka channel The Warriors? Lah, orang badannya di gereja ngapain nonton YouTube-nya The Warriors? Saya harus akui kadang-kadang saya juga membuka handphone ketika beribadah. Tapi di waktu-waktu tertentu saja. Karena saya punya tanggung jawab menyapa Bapak Ibu yang live streaming. Ketika Bapak Ibu ikuti ibadah terus menyapa shalom gitu ya. Terus saya yang ada waktu masakan tidak saya menyapa shalom. Terutama di live chat, itu kan hanya dalam durasi ibadah. Tapi saya tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya tidak gunakan handphone itu untuk lihat yang lainnya. Hanya sebatas cek
Apakah rekaman live streamingnya oke? Apakah ada yang komentar? Saya sambil menyembah Tuhan, ketika selesai berhenti, saya ambil waktu beberapa detik untuk balas shalom, ibu, bapak. Tapi saya tidak gunakan handphone itu untuk WhatsAppan sama orang. Saya tidak lihat handphone itu untuk membaca WhatsApp orang, atau membaca koran, atau juga melihat YouTube. Tidak, handphone itu hanya saya gunakan untuk menyapa jemaat. Yang tentu ketika mengucapkan shalom, ya, itu butuh disapa. Tapi kalau lagi banyak, ya saya tidak sapa satu persatu gitu ya. Karena waktu tadi, dalam ibadah tadi. Jadi, ayo sama-sama kita belajar menghargai kekudusan Tuhan. Sebab kalau Bapak Ibu dan saya tidak menghargai kekudusan Tuhan, Bapak Ibu akan sampai nanti seperti orang-orang Yehuda dan raja-raja Yehuda di zaman Yeremia ini. Yang mereka akhirnya tidak takut akan Tuhan. Mereka mengikuti ilah dan berhala lain, Baal lain, dan akhirnya disikat sama Tuhan. Semua bagi saya karena mereka tidak menghargai kudusan Tuhan. Semoga Bapak Ibu bisa memahami ini. Rema yang Tuhan taruhkan di hati saya, Bapak Ibu bisa ikuti dan resapi dengan sungguh. Dan mulailah di sisa hidup kita masing-masing, kita menghargai sungguh bahwa kekudusan Tuhan itu luar biasa. Tuhan baik, iya. Tapi bukan seperti orang yang baik. Beda levelnya, saudara. Tuhan itu maha kasih, iya. Tapi nggak selevel orang yang juga penuh punya kasih. Tetangga kita yang punya kasih, saudara kita yang punya kasih. Beda levelnya, saudara. Ketika kita bilang Tuhan itu kudus, kita mungkin bisa ketemu. Kita mungkin bisa beranggapan, oh hamba Tuhan itu kayaknya hidupnya baik tuh, kudus tuh. Tapi dengarkan saya, tetap saja kekudusan Tuhan dibanding hamba Tuhan yang kudus paling hebat sekalipun, levelnya masih jauh. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus mengenal Tuhan. Dan kalau sudah benar-benar menghormati kekudusan Tuhan, maka saya berani jamin sikap saudara akan berbeda nanti. Ketika lagi berdoa, ketika lagi baca Alkitab, ketika lagi datang ke gereja, ketika mau beribadah, sikapmu akan berbeda. Kenapa? Karena kau sudah menghargai kekudusan Tuhan. Orang yang mau atau yang sudah menghargai kekudusan Tuhan, itu nggak akan pernah setengah-setengah melakukan untuk Tuhan. Dia akan do the best di situ. Dia akan mati-matian di situ. Tanpa ada yang memerintahkan, tanpa pendetanya memerintahkan, tanpa gembalanya memerintahkan, dia akan melakukan apapun yang dia bisa lakukan. Karena dia tahu, dia sedang mengerjakan sesuatu dalam kekudusannya Tuhan. Haleluya. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga semuanya diberkati ya. Kalau diberkati bisa di-share program ini kepada yang lainnya supaya yang lainnya juga bisa mengikuti program ini loh Bapak Ibu. Ya, membagikan sesuatu yang memberkati saudara kepada orang lain itu juga salah satu cara kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga salah satu cara kalau itu program kebenaran yang kau bagikan, salah satu cara kita mengemban amanat agungnya Tuhan untuk pergi menjadikan bangsa muridku. Ya, hari-hari ini tinggal kita mau saja membagikan materi-materi. Kalau kau diberkati lewat khotbah hari Minggu saya, bagikan itu linknya pada saudaramu agar mereka juga menemukan kebenaran atau mendapatkan pengajaran yang benar. Ya, jadi apa yang kau lakukan itu sama dengan apa yang kau lakukan di mimbar. Ya, cuma kalau di mimbar saya yang ngomong, Bapak Ibu upahnya sama karena Bapak Ibu menyambungkan tadi apa yang kau dapatkan ke orang lain.
Ya, dengan jempol doang, saudara. Kok bisa merubah kekekalan? Semoga memahami, semoga dikerjakan, dan pesan pada tadarusan Alkitab hari ini, saudara dan saya harus benar-benar menghargai kekudusan Tuhan dengan sungguh. Tundukkan kepala kita. Makasih Tuhan, buat episode kali ini kami diberkati, kami diingatkan kembali untuk benar-benar menghargai kekudusan Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Semangat terus.